Tubuh Zuking dalam cahaya suci, terus-menerus terjadi ulcerasi, kulit dan daging mulai mengelupas, seluruh orang itu perlahan menghilang, teriakan itu hanya berlanjut beberapa kali, lalu tiba-tiba berhenti. Tubuh bagian atas Zuking telah menghilang tanpa jejak, dan tubuh bagian bawahnya juga menghilang dengan cepat. Setelah melihat Zuking menghilang, Ye Chen menyingkirkan 8 diagram Taiji, lalu meraih 3 tas brokat di udara. Ye Chen membuka tas brokat pertama, yang bertuliskan, 9 bintang Lianzu memiliki misteri. Yang kedua mengatakan, sebuah meteorit jatuh. Yang ketiga mengatakan, urat naga. Setelah Ye Chen melihat 3 brosur, ada petunjuk bahwa 9 bintang Lianzu itu misterius. Ye Chen dengan hati-hati merenungkan 2 petunjuk lainnya. Petunjuk, ada meteorit jatuh, mungkin terkait dengan misteri 9 bintang Lianzu. Petunjuk, urat naga, mungkin terkait dengan mulut naga, yang ditunjukkan Yin Qing yang kepadanya sebelumnya. Jika urat nadi naga berhubungan dengan mulut naga, maka selama kamu menemukan urat nadi naga dan kemudian menemukan posisi mulut naga, kamu seharusnya dapat menemukan token. Ye Chen berkata pada dirinya sendiri. Apakah 9 bintang mewakili 9 meteorit yang jatuh? Ye Chen mengerutkan kening, dan dia merasa pikirannya jernih. Aku harus mempercepat. Setiap token bukan hanya petunjuk. Begitu seseorang mendahului yang lain, itu akan merepotkan. Ye Chen dengan cepat mulai mencari 9 meteorit di gunung. Jika dia masih bisa mendapatkan 2 token, maka dia memiliki 4 token di tangannya. Bagaimanapun, dia memiliki keuntungan. Ye Chen memisahkan 2 tubuh yang terpisah, dan 2 tubuh yang terpisah dan tubuh yang sebenarnya mencari masa lalu dalam 3 arah yang berbeda. Di suatu tempat di pegunungan. Sekarang ada 4 token, dan rencana kita harus dimulai. Jika kita dapat membunuh kaisar di sini, kita akan menyelamatkan banyak hal. Ada hawa dingin di matanya. Tidak mudah untuk membunuh kaisar. Aku khawatir tidak mudah bagi kita berempat untuk bergandengan tangan. Yi Huantian, anggota klan Yi, berkata dengan suara rendah. Kita tidak bisa melihat kekuatan kaisar sekarang. Bahaya membunuh kaisar masih relatif tinggi. Kita harus mundur dan mencari yang terbaik berikutnya. Pertama-tama bunuh Knight Junge, lalu coba bunuh kaisar. King Hai, jenius pertama dari bangsa Qinglong di Aula Jiuyao, menyarankan. Apakah kaisar begitu mengerikan? Bagaimana dengan membuatmu begitu takut? Selama kaisar tidak menembus Jinxian, kita berempat akan memiliki kesempatan untuk membunuhnya. Roh jahat itu meremehkan jalan dengung dingin. King Hai berkata dengan acuh tak acuh, Anda juga berkata, selama kaisar tidak menerobos Jinxian, kita tidak tahu seberapa kuat kaisar sekarang. Jika kita menyerang dengan gegabah, kaisar akan membunuh kita secara tiba-tiba, dan kita semua akan tamat. Mari kita bunuh Ye Jun terlebih dahulu dan amati kekuatan kaisar terlebih dahulu. Ling Kong mengerutkan kening. Kalau begitu bunuh Ye Jun terlebih dahulu. Iblis juga mengangguk, orang-orang lainnya tidak memiliki pendapat, setuju dengan anggukan itu. Bagian lain dari Gunung Busu. Kaisar, jangan lupa bahwa kita sudah bersatu. Jika Anda menempuh jalan Anda sendiri, bagaimana Anda bisa bersatu? Klan Guntur dan kilat naga Guntur terdengar keras, seperti jenderal yang berguling dari langit. Karena kita sudah bersatu, tujuan bersama adalah para peri. Apakah Anda ingin menghadapi mereka sendirian? Api yang dari klan Tianhuo menatap ke arah Kaisar. Kaisar bersenandung, aliansi adalah masalah keluarga Anda dan keluarga saya, bukan masalah kami. Anda dapat memilih aliansi untuk menghadapi mereka. Saya tidak punya waktu untuk menghabiskan waktu bersama Anda di sini. Kaisar tidak dapat melihat matahari api dan naga petir dari tulangnya, dan sama sekali tidak memperhatikan mereka. Aliansi dalam klan sama sekali tidak berpengaruh padanya. Kaisar pada dasarnya sombong, dan bagaimana dia bisa berjalan dengan orang lain, atau bahkan bergandengan tangan untuk berurusan dengan orang yang tidak dia hormati, yang merupakan semacam rasa malu baginya. Dalam hal ini, aliansi tidak ada artinya. Huoyang, ayo pergi. Lei Long juga sangat pemarah. Mendengar kata-kata Kaisar, dia tidak ingin mengatakan apa-apa lagi. Dia berbalik dan pergi. Huo yang bersenandung, juga suasananya hilang. Wajah Kaisar tanpa ekspresi, dan dia tidak menganggapnya serius. Kaisar hanya berjalan beberapa langkah, tubuhnya sedikit gemetar, wajahnya muram, berbisik, Tuan Malam ada apa? Setelah Kaisar mengatakan itu, tubuhnya segera menghilang. Di hutan lebat bususan, pada saat ini terdengar ledakan yang memekakkan telinga, kekuatan yang kuat terus-menerus menghantam, apakah hutan lebat ini akan hancur? Ye Jun, kau tidak bisa melarikan diri hari ini. Kau bukan kakak laki-lakimu, Kaisar. Kau harus mati di bawah pengepungan kami. Yi Huantian Leng bersorak. Sialan, kakak laki-lakiku akan segera datang, dan kalian semua akan mati pada saat itu. Tuan Malam sekarang berlumuran darah, dia menggertakkan giginya dengan ganas. Ling Kong bersenandung, bahkan jika kakak laki-lakimu datang, itu tidak ada gunanya. Kami akan menurunkannya, tetapi itu lebih mudah. Kau ingin membunuh saudaraku, kakak laki-lakiku akan menerobos Jinxian sekarang. Jika kau bertemu dengannya, kau akan mati. Tuan Malam berkata dengan arogan. Keempat orang di Ling Kong saling memandang dan mendapatkan berita itu, mereka juga merasa lega. Selama Kaisar tidak menembus keabadian emas, mereka akan memiliki kemungkinan terjadinya perangi.
Jalan kematian adalah satu, maka aku akan membawamu ke jalan pertama. Iblis itu minum dingin, cahaya ungu keluar, wajah Raja Malam berubah sangat, meraung, mencoba menahan cahaya ungu ini. Tetapi kemudian, 3 serangan datang, dan Raja Malam tidak dapat menahannya. Tubuhnya terhempas, seperti layang-layang dengan garis putus-putus. Puff, tubuh Raja Malam hampir sepenuhnya terhempas, dan darah terus-menerus menyembur keluar. Bunuh Raja Malam, kita akan pergi ke Kaisar lagi, cobalah untuk mengeksplorasi kekuatannya terlebih dahulu. Langit Roh bergegas ke Raja Malam, sambil berkata dengan suara rendah. Raja Malam melihat warna panik, dia tidak bisa membayangkan, dia akan mati seperti ini. Berani menggerakkan saudaraku, roh, sihir, langit Yihuan, King Hai kamu sangat berani. Pada saat ini, suara minuman keras datang, merasakan seluruh gunung bergetar hebat. Raja, keempat orang di Lingkong semuanya linglung, dan tidak menyangka Kaisar datang begitu cepat. Sosok Kaisar muncul di depan mereka, dan dia marah di sekujur tubuhnya, dan seluruh tubuhnya tampak seperti pantai yang besar. Kami harus pergi kepadamu ketika kami membunuh Raja Malam. Sekarang kamu telah mengirim pintu sendiri, jadi kami tidak bisa pergi kepadamu lagi. Suara dingin iblis, kamu ingin membunuhku. Hari ini, jika kamu menyakiti Raja Malam, kamu harus membayar untuk pendarahannya. Kaisar meraung dan berlari keluar dari tubuhnya, seolah-olah itu adalah pilar surga, dan langsung menuju ke langit, dan kekuatannya luar biasa. Roh, sihir, King Hai dan Yihuan juga melepaskan napas. Kekuatan keempat orang itu juga sangat mengerikan, semuanya mencapai tingkat ke-9 Xuanxian. Kaisar menghadapi 4 lawan Xuanxian 9 lapis, matanya tidak takut, dia lebih marah. Bunuh, langit roh meraung, pertama-tama bergegas ke Kaisar, mengikuti Dewa Iblis dan King Hai, langit Yihuan bersama-sama membunuh. Kaisar mengambil momentum vital selangkah demi selangkah, dan gelisah oleh jubah. Medan udara yang kuat berguling ke bawah, dan kedua telapak tangan menekan ke bawah, dan kekuatan yang mengerikan meledak. Kelima orang itu bertabrakan dalam sekejap, dan kekuatan kekerasan saling terkait satu sama lain, dan seluruh gunung tampak berguncang. Ledakan, ledakan, hutan mengeluarkan suara keras, dan hutan positif menghancurkan dengan kecepatan tercepat. Hanya beberapa napas, keempat orang di sudut mulut Lingkong darah, Kaisar dan Raja Malam telah menghilang. Aku tidak menyangka Kaisar begitu kuat sehingga bahkan jika kita tidak menembus keabadian emas, kita akan memiliki ikatan dengannya paling banyak. King Hai menyeka darah di sudut mulutnya. 4 orang tidak bisa, lalu 5 orang tidak bisa berarti 6, singkatnya, Kaisar harus mati di Susan. Roh itu menggigit gigi, matanya dingin. Sekarang Kaisar terluka, kita perlu mencari penolong sesegera mungkin dan membunuhnya lagi sebelum dia pulih dari lukanya. Kataku, siapa yang bisa aku bantu? Kata iblis dengan dingin, keluarga pedang kerajaan adalah Raja Surga. Yihuan Tiandao, saudaraku, kamu terluka. Raja Malam dibawa ke sebuah gua, sudut mulut Kaisar menumpahkan sedikit darah. Kaisar tampak dingin dan berkata, sedikit cedera, kamu di sini untuk kesehatan yang baik. Tuan Malam bergumam, akun ini, kita harus menemukan mereka untuk menghitung dengan jelas. Cepat atau lambat, aku akan membiarkan mereka membayar, kata Kaisar dengan dingin. Kaisar melihat tanda darah pada dirinya sendiri, dan merasakannya, dia tampak sedikit ganas, aku sudah lama tidak terluka. Aku tidak akan membiarkanmu keluar dari negeri dongeng Kunlun ini. Pertarungan gelap telah dimulai, dan banyak orang masih tidak tahu apa-apa tentangnya. 2 tubuh terpisah dan tubuh asli Ye Chen terus mencari keberadaan 9 meteorit. Dia telah mencari sepertiga dari seluruh gunung. Sepanjang jalan, dia bertemu dengan banyak murid kekuatan lain dan mendapat lebih banyak petunjuk. Dia telah dapat menentukan bahwa 9 meteorit itu mewakili 9 bintang, tetapi mereka tidak tahu di mana mereka sekarang. Selain itu, saat ini, token kelima telah muncul, dan Ye Chen khawatir. Token yang sesuai dengan petunjuk yang dia temukan tidak dapat diambil oleh orang lain. Tepat ketika Ye Chen mencoba menemukannya, suara orang suci terdengar di seluruh gunung, peta harta karun pertama muncul. Peta harta karun itu akan datang. Dan peta harta karunnya, apakah belum lengkap? Petik 2. Begitu orang bijak itu berkata, banyak orang terkejut. Banyak orang tidak tahu keberadaan peta harta karun itu, dan mengira itu hanya token. Ada berapa banyak keping di peta harta karun itu? Setelah mendengar suara orang bijak itu, Ye Chen sedikit mengernyit dan berkata pada dirinya sendiri. Token dan peta harta karun telah ditemukan. Jika Anda mendapatkan peta harta karun, Anda dapat menemukan harta karun tersebut. Namun, apa fungsi token tersebut? Ye Chen tidak dapat menahan diri untuk berpikir seperti ini. Tidak bisakah Anda mengatakan bahwa Anda hanya mengetahui di mana harta karun itu berada saat Anda mendapatkan peta harta karun? Kunci harta karun itu sebenarnya adalah token $9. Memikirkan hal ini, Ye Chen tidak dapat menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Jika Anda benar-benar ingin mendapatkan harta karun tersebut, Anda harus mengumpulkan semua peta harta karun dan semua token. Ini sangat sulit. Jika salah satu token ada di tangan Kaisar dan Yundao, hampir mustahil untuk mengambil token tersebut dari mereka. Ye Chen menggelengkan kepalanya dan mendesah tak berdaya. Dia berkata pada dirinya sendiri,
aku tidak ingin memikirkan ini untuk saat ini. Mari kita cari token yang sesuai dengan petunjuk di tangan. Ye Chen terus mencari, dia berjalan ke tepi tebing di Gunung Buzu dan melihat masa lalu di kejauhan. Seluruh negeri dongeng Kunlun benar-benar tak terbatas. Ye Chen hendak menarik kembali pandangannya. Setelah melirik ke dasar tebing, matanya tiba-tiba berhenti. Dia melihat dengan saksama ke dasar tebing. Di bawah tebing, ada 9 batu besar yang tergeletak tidak teratur di bawah tebing. 9 meteorit. Hati Ye Chen tergerak, segera melompat dari tebing, datang ke 9 batu besar. Dia dengan saksama memeriksa batu-batu raksasa ini. Ini bukan batu biasa, mereka memang meteorit, dan ada jejak api di atasnya. Apakah ini 9 bintang? Ye Chen sedikit bersemangat, 9 bintang Lianzu memiliki misteri, di mana misteri ini pada akhirnya. Ye Chen mulai memeriksa meteorit satu persatu, termasuk yang di dekat meteorit, tetapi tidak ada panen. Ye Chen mengerutkan kening, apakah tokennya ada di sini, sudah diambil. Ye Chen terbang ke udara dengan enggan dan dengan hati-hati mengamati 9 batu besar itu. Dia terus membaca, manik-manik 9 bintang memiliki misteri 9 bintang berjajar. Ketika Ye Chen membacanya di mulutnya, dia menatap 9 batu besar itu, dan kemudian mencoba menghubungkannya. Namun, dia menemukan bahwa 9 batu besar itu tidak ditempatkan secara acak. Mereka tampak acak, tetapi teratur. Setelah beberapa penelitian, Ye Chen menghubungkan 9 batu besar itu, dan akhirnya menemukan bahwa salah satunya adalah titik pusat dari 9 batu besar itu. Dengan kata lain, titik pusat ini adalah kuncinya. Setelah Ye Chen mengetahui misterinya, dia jatuh di batu besar di tengah. Dia mengangkat kakinya, dan ada kekuatan keabadian di kakinya. Kemudian dia menginjak batu besar itu dengan satu kaki. Ledakan, batu besar itu hancur berkeping-keping dalam sekejap, dan batu itu hancur berkeping-keping, dan mengeluarkan sinar cahaya dari dalam. Ye Chen sangat senang ketika dia melihat cahaya itu. Tentu saja, mata Ye Chen berbinar-binar. Dia menatap bagian tengah batu besar, di mana ada token yang tergeletak dengan tenang dan bersinar. Ye Chen jatuh ke tanah, mengambil token itu dan menarik napas dalam-dalam. Potongan ketiga. Wah, keberuntunganmu tidak begitu baik. Suara lelaki tua itu terdengar. Ye Chen berkata sambil tersenyum, jika tidak ada keberuntungan, bagaimana kamu bisa mendapatkan 5 potong daftar Fengshen? Lelaki tua itu mendengus, beri kamu sedikit sinar matahari, kamu akan menjadi cemerlang. Setelah token kelima muncul, bususan bergoyang dan meraung tanpa henti. Kemudian terdengar suara orang bijak, token kelima muncul. Setelah mendengar kata-kata orang bijak itu, Ye Chen berencana untuk menyimpan token itu, tetapi pada saat ini, dia merasakan cahaya dingin menyinarinya. Ye Chen tiba-tiba berbalik dan melihat ke belakangnya. Pada saat ini, ada seorang pria berdiri di belakangnya, yang dia kenal. Keberuntunganku tidak begitu baik, aku tidak menyangka akan bertemu denganmu di sini. Sekarang jika aku membunuhmu, aku tidak hanya bisa mendapatkan token, tetapi juga mendapatkan potongan-potongan daftar dewa. Ye Chen mencibir di depan mulut pemuda itu. Ye Chen menatap pemuda itu, dan senyum tipis muncul di sudut mulutnya, apakah kamu yakin bisa mendapatkannya? Apakah kamu pikir kamu adalah lawanku? Meskipun aku mendengar bahwa kamu luar biasa, tetapi dalam menghadapi Xuanxian 5 tingkat, menghadapi Xuanxian 8 tingkat, kapan saja, tidak ada peluang untuk menang. Aku belum pernah mendengar ada orang di dunia yang dapat bertarung lebih dari 3 tingkat. Jalan pemuda itu, Ye Chen masih menahan senyum dan berkata, aku pikir kamu bodoh. Jika beberapa hal mengikuti akal sehat, maka kamu telah kalah. Akal sehat adalah untuk orang normal. Aku bukan lagi lingkup orang normal. Yang lain mengatakan aku tidak normal. Apakah kamu pikir aku normal? Jika aku bodoh, itu tergantung pada kinerja kamu. Tetapi setidaknya, sekarang kamu tidak dapat lolos dari telapak tanganku. Mata pemuda itu menjadi suram, dan kekuatan abadinya terus-menerus melonjak keluar. Pemuda ini adalah roh dari keluarga abadi, yang kekuatan alaminya hanya yang kedua setelah roh langit. Kekuatannya telah mencapai tingkat Xuanxian. Ye Chen melihat roh kekuatan abadi telah tercurah, tatapannya menjadi serius, dia berbisik kepada lelaki tua itu, Pak Tua, aku akan bertarung dengannya terlebih dahulu, jika kamu tidak bisa bertarung, kamu akan keluar dan menempatkanku di perahu sisi lain, dan lebih baik menempatkannya di perahu sisi lain. Lelaki tua itu mendengus dan tidak berbicara, tetapi Ye Chen tahu bahwa lelaki tua itu telah setuju. Dengan kekuatannya yang berada di 5 level Xuanxian, menghadapi lantai 8 Xuanxian, dia tahu bahwa dia tidak memiliki kesempatan untuk menang, tetapi dia hanya ingin mencoba, sejauh mana dia bisa bertarung dan berapa lama dia bisa bertahan. Pada awalnya, Ye Chen mengeluarkan hukum jalan kaisar, yang melonjak di sekelilingnya. Pada saat yang sama, hukum suci pertempuran juga pecah, dan momentum seluruh orang tiba-tiba menjadi mengerikan. Melihat aura Ye Chen, Ling Wu menjadi sangat takut dan terkejut. Bagaimana mungkin seorang Xuanxian tingkat 5 bisa begitu kuat? Bisakah dia mengalahkan Ye Chen jika dia bertarung di level yang sama? Mata Ling Wu semakin dingin. Dia harus membunuh Ye Chen hari ini. Jika tidak, jika Ye Chen menjadi lebih kuat di masa depan, itu mungkin akan menjadi bencana. Ling Wu meraung, juga tidak menyembunyikan kartunya, sejak awal memanggil peri. Tangan Ling Wu tercetak,
dan darah yang kuat mengalir langsung ke langit. Kemudian, disertai dengan raungan Lingu, bayangan besar muncul di belakangnya. Bayangan itu, dengan palu besar di tangannya, kuat dan kuat. Sejak awal, itu mengeluarkan kekuatan yang mengancam. Bunuh! Lingu meraung, bayangan di belakangnya mengayunkan palu besar dan menghancurkannya ke arah Ye Chen. Dalam prosesnya, seluruh kehampaan bergetar hebat. Ye Chen juga merasakan kekuatan dahsyat menyelimuti dirinya. Dengan teriakan panjang, dia mengaktifkan pedang hijau dan emas darah suci. Cahaya pedang ada di mana-mana, dan melesat menuju bayangan besar itu. Bang! Pedang hijau darah suci bertabrakan dengan palu besar, dan mengeluarkan suara keras, mengguncang dunia. Pedang hijau darah suci emas mundur ke belakang, palu itu berada di atas angin, dan kekuatan dahsyat itu juga membuat wajah Ye Chen bermartabat. Kekuatan ini tampaknya tak tertahankan dan dapat menghancurkan segalanya. Ye Chen mengayunkan tinjunya dan memadatkan semua hukum Kaisar Dao ke dalam tinjunya. Seluruh pria itu melangkah maju, dan keinginan kuat untuk bertarung pecah. Momentumnya seperti pelangi. Bang! Tinju Ye Chen bertabrakan dengan palu. Palu itu mengeluarkan suara logam yang jelas. Tubuh Ye Chen mundur, tetapi pada saat yang sama, palu besar itu juga terguncang. Meskipun itu hanya sebuah tusukan, itu sudah cukup untuk menunjukkan kekuatan Ye Chen. Mata Lingu membeku, dia tahu kekuatan perinya kuat, belum lagi Xuanxian 5 lapis, bahkan Xuanxian 8 lapis umum juga tidak bisa menggoyahkan 1 sen pun. Namun, Ye Chen mengambil palu itu, yang benar-benar membuatnya merasa terkejut. Kekuatanmu hebat, tetapi kamu tidak bisa mengalahkanku dengan kekuatanmu sendiri. Lingu menatap Ye Chen Dao dengan tatapan dingin di matanya. Ye Chen sama sekali tidak takut dan berkata, apakah kamu tidak merasa malu? Kamu tidak bisa membunuhku. Kamu punya muka untuk mengatakan itu. Ketika Ye Chen mengatakan ini, wajah Lingu menjadi jelek. Dia menatap Ye Chen dengan tajam dan berkata, jika kamu tidak mengatakannya, aku akan memberimu waktu untuk hidup. Sekarang setelah kamu berbicara, aku akan membiarkanmu melahirkan lebih awal. Dengan itu, bayangan virtual besar di belakang Lingu meraung, dan momentum seluruh orang meningkat dengan sia-sia. Palu besar Anda menjadi lebih besar dan menghantam ke arah Ye Chen. Pada saat ini, seluruh kekosongan tampaknya runtuh. Ye Chen merasakan kekuatan yang luar biasa menekan ke bawah, yang membuat tubuhnya tenggelam. Kekuatan abadi Ye Chen bergegas keluar untuk menahan tekanan yang kuat, dan kemudian menawarkan menara emas hitam berpola naga untuk menahan serangan palu. Ledakan, menara emas hitam dengan pola naga bertabrakan dengan palu, membuat suara logam yang memekakkan telinga. Menara itu hancur ke tanah, membuat lubang besar di tanah. Operasi teknik ruang waktu besar Ye Chen, tubuh dengan cepat menyala, menghindari pukulan palu besar itu. Ketika palu itu menghantam tanah lagi, tanah tiba-tiba retak, dan sebuah lubang besar muncul. Di sekelilingnya ditutupi dengan retakan, dan seluruh gunung tampak berguncang. Ye Chen menghindari serangan itu, tetapi ekspresinya bermartabat. Dia tahu bahwa kekuatan Lingu benar-benar mengerikan. Jika dia ingin mengalahkan Lingu, dia mungkin tidak dapat melakukannya dengan keterampilannya saat ini. Ye Chen telah mengaktifkan pedang emas hijau darah suci dengan menjalankan Daluo Paxian Jue. Saat ini, satu-satunya yang dapat menghadapi Lingu adalah pedang emas hijau darah suci. Jika pedang emas hijau darah suci tidak dapat melukai Lingu, pada dasarnya ia tidak perlu bertarung lagi. Cahaya pedang emas hijau darah suci menyala, dan pedang hijau itu meledak. Ye Chen membunuhnya dengan pedangnya. Pedang ini hampir menghabiskan seluruh kekuatannya, hanya untuk dapat meledakkan kekuatannya secara ekstrim. Lingu merasakan kekuatan pedang Ye Chen, tetapi ia juga terkejut. Ia segera membiarkan peri itu mengayunkan palu dan menghancurkannya. Palu besar itu melambai, dan sebelum terbanting, palu itu telah memicu gelombang udara. Ledakan, pedang hijau dan palu besar itu bertabrakan. Dengan dua kekuatan sebagai pusatnya, terjadi riak yang menyapu, mengguncang beberapa pohon dan kerikil di sekitarnya menjadi bubuk. Tubuh Ye Chen mundur puluhan langkah, dan tubuh Lingu juga mundur lebih dari 10 langkah. Lingu menatap Ye Chen dengan ngeri, lalu matanya suram dan dingin. Dia menggertakkan giginya dan berkata, sepertinya aku meremehkanmu. Aku tidak menyangka kamu memiliki kemampuan seperti itu. Orang tua, kekuatanku hampir habis. Setelah beberapa saat, aku akan memasukkan Lingu ke dalam perahu di sisi lain. Ye Chen berkata kepada orang tua itu. Orang tua itu berkata, sangat mudah untuk menangkap bayi seperti ini. Ye Chen sedikit menyeringai di sudut mulutnya, lalu berkata kepada Lingu, kemampuanku hebat. Sebentar lagi, kamu akan melihat kemampuanku yang lain. Lingu mendengus meremehkan, napasmu telah mengkhianatimu sekarang, dan kekuatan abadi di tubuhmu hampir habis. Aku melihat apa lagi yang bisa kamu lakukan. Ye Chen berjalan menuju Lingu selangkah demi selangkah. Dia berjalan begitu santai sehingga dia tampak memiliki banyak kepercayaan diri, yang membuat Lingu merasa sedikit sulit untuk menilai. Bermain trik, Lingu Leng bergumam, di hadapan kekuatan absolut, tidak peduli apapun caranya kamu akan menghancurkan. Lingu selesai, peri itu segera mengayunkan palu untuk menghancurkan Ye Chen. Ye Chen menatap palu itu, dan kemudian matanya sedikit menyipit, dan kemudian tubuhnya tiba-tiba menghilang. Palu besar itu hancur kosong dan menghantam tanah.
Mata Lingu membeku, dan kemudian dia merasakan napas melonjak di belakangnya. Dia sangat dingin. Ketika dia hendak berbalik dan menyerang, dia mendengar seseorang berteriak, "Sekarang!" Setelah kalimat ini dijatuhkan, sebuah ledakan besar muncul di depan Lingu. Tubuhnya ditutupi oleh benda besar itu. Dia segera mundur, tetapi menemukan bahwa dia tidak bisa keluar sama sekali. Apa yang terjadi? Lingu terkejut. Dia berhenti, melihat sekeliling dengan saksama, dan mendapati bahwa dia sekarang berdiri di geladak sebuah kapal besar, yang tidak asing baginya. Pikiran Lingu tiba-tiba memikirkan sesuatu, matanya membelalak, tidak berani berkata, "Kapal di sisi lain." "Kau benar, ini kapal di sisi lain." Ye Chen muncul di depan Lingu dan berkata sambil tersenyum tipis. Lingu menatap Ye Chen dengan heran dan berkata, "Bagaimana kau bisa mengendalikan kapal di sisi lain?" "Siapa yang bilang dia bisa mengendalikan kapal di sisi lain? Jika tidak ada Ben, dia pasti bisa mendorong." Pada saat ini, lelaki tua itu muncul di geladak dari udara tipis. Lingu menatap lelaki tua itu dan mengerutkan kening, "Siapa kamu?" "Dewa Agung ini adalah roh dari perahu di seberang sana. Kau bisa memanggilku dewa dari seberang sana." Orang tua itu mengangkat kepalanya dan berkata dengan wajah yang berdebar-debar. Wajah Lingu menjadi muram dan berkata, "Sejak awal, kau berencana untuk membawaku ke seberang perahu. Kau menebaknya dengan benar lagi. IQ-mu lumayan." Ye Chen berkata sambil tersenyum. Wajah Lingu menjadi semakin jelek. Dia melihat sekeliling. Dia mencoba beberapa kali tadi, tetapi dia tidak terburu-buru keluar. Dia tahu apa cara yang digunakan perahu di seberang sana di bawah kendali orang tua itu. "Apa yang kau inginkan?" Lingu menatap Ye Chen Dao. Ye Chen berkata sambil tersenyum, "Baru saja aku memuji kecerdasanmu. Sekarang kenapa kau bodoh? Menurutmu apa yang ingin kulakukan jika aku mengurungmu?" Lingu mencibir, "Bahkan jika kau mengurungku, kau bukanlah lawanku. Siapa bilang aku akan melawanmu?" "Benarkah?" kata orang tua Ye Chen sambil tersenyum jahat. Orang tua itu menatap Ye Chen dan berkata, "Sudah kubilang, nak, apakah kau masih ingin membiarkan dewa ini melakukannya?" Ye Chen berkata sambil tersenyum, "Jika aku melakukannya, kau tidak akan bisa terbang ke dunia dewa, jadi hanya kerabatmu yang bisa melakukannya secara otomatis." Orang tua itu sangat marah sehingga dia meniup jenggotnya dan melotot ke Ye Chen dan mendengus, "Hati nurani anakmu sangat buruk. Dengan keterampilan lamamu, jika kau ingin membunuh seorang Xuanxian di seberang sungai, itu tidak seperti membunuh seekor semut." Sanjungan Ye Chen begitu kentara sehingga dia tidak menyembunyikannya. Namun, orang tua itu tampak sangat nyaman, menyipitkan matanya, membelai jenggotnya dan menganggukkan kepalanya. "Kau benar, Ben Dasen membunuh seorang Xuanxian di lantai 8, yaitu, meremas sampai mati tidak, itu lebih mudah daripada membunuh seekor semut." Petik 2. Ya, kaulah yang paling kuat dan tak terkalahkan di dunia ini. Ye Chen mengacungkan ibu jarinya dan berkata sambil tersenyum. Lelaki tua itu menatap tajam ke arah Ye Chen. Sanjungan ini terlalu kentara, bukan? Lingu mendengarkan percakapan Ye Chen dengan lelaki tua itu. Dia tidak menganggapnya serius. Wajahnya menjadi semakin muram. Dia ingin berteriak, "Apakah kau sudah selesai?" "Pak Tua, dia sedang terburu-buru untuk bereinkarnasi. Kau bisa membantunya." Setelah mendengar perkataan Lingu, Ye Chen langsung berkata sambil tersenyum. Lelaki tua itu menatap Lingu dan berkata, "Apakah kau keturunan dari klan Xianling?" "Ada beberapa orang tua yang dimakamkan di sini. Aku akan mengirimmu untuk menemui mereka sebentar lagi. Kau harus berterima kasih padaku." Setelah itu, tubuh lelaki tua itu berkelebat, dan tiba-tiba menghilang. Ketika dia muncul lagi, dia sudah berada di depan Lingu. Lingu ingin menghindar, tetapi tubuhnya tidak bisa bergerak sama sekali. Wajah Lingu menjadi pucat, dia tidak memiliki perlawanan. "Nak, tidak ada seorang pun yang bisa melepaskan ikatanku di sisi lain kapal. Itu juga karena kehidupanmu yang buruk. Jika kau tidak memprovokasi siapapun, kau akan mengacaukan bocah ini." Orang tua itu menghela napas, menggelengkan kepalanya dan berkata. Orang tua itu berkata, mengulurkan tangannya di dahi Lingu. Mata Lingu menjadi tua dalam sekejap, dan kemudian matanya menjadi kaku, dan vitalitasnya mulai hilang. Ye Chen menatap tubuh Lingu yang perlahan jatuh di geladak, berkata, "Ini sudah terpecahkan. Bagaimana menurutmu?" Orang tua itu memutar matanya. Ye Chen berjalan ke sisi Lingu. Dia menghela napas dan menggelengkan kepalanya. Kemudian dia meletakkan telapak tangannya di tubuh Lingu. Kekuatan menelan datang dari telapak tangannya, dan kekuatan di tubuh Lingu diserap oleh Ye Chen dalam sekejap. Tubuh Lingu mulai mengerut, tubuh Ye Chen menjadi lebih kuat. Dia duduk di geladak dan mulai memurnikan. Setelah beberapa saat, Ye Chen menghela napas, telah mencapai puncak lantai 5 Xuanxian, dan tidak jauh dari lantai 6 Xuanxian. Ye Chen meraba-raba tubuh Lingu sebentar. Dia meraba-raba mencari sekantong surga dan bumi. Ada banyak hal baik di dalamnya. Ye Chen mengeluarkan 2 brosur dari dalamnya. Dia melihat brosur itu. Petunjuk dari kedua brosur itu sama dengan apa yang dia dapatkan di tangannya. Yang satu adalah misteri Lianzu Bintang 9, dan yang lainnya adalah mulut naga. Tidak heran dia bisa menemukannya. Ye Chen berkata pada dirinya sendiri. Ye Chen berjalan turun dari sisi lain perahu. Setelah menyimpan perahu,
dia terus mencari urat naga dan mulut naga. Dia khawatir orang lain akan memiliki petunjuk seperti itu. Ketika token itu diambil, dia akan sedikit tertekan. Jika kamu ingin menemukan urat naga, kamu harus melihat medannya. Kamu dapat mengetahui di mana urat naga itu dari medannya, kata lelaki tua itu tiba-tiba. Setelah mendengar ini, Ye Chen terbang ke udara, mengamati seluruh gunung Buzu dari ketinggian. Dari ketinggian, tampaknya ada sesuatu di sekitar gunung, melindungi seluruh gunung di tengah. Apakah bagian gunung yang mengelilingi gunung Buzu itu adalah urat naga? Kata Ye Chen. Orang tua itu berkata, dilihat dari bentuknya, seharusnya begitu, tetapi kamu harus memeriksanya untuk melihat apakah kamu dapat menemukan kerannya. Ye Chen mengangguk dan kembali ke puncak gunung Buzu. Ketika aku melihatnya dari ketinggian, salah satu ujung bagian di sekitar gunung Buzu berada tepat di puncak gunung Buzu. Setelah Ye Chen datang ke sini, dia mulai mencari mulut naga. Ye Chen berkeliling di puncak gunung dan melihat sebuah gua. Lokasi gua itu hanya di ujung bagian di sekitar gunung. Apakah di sini? Ye Chen berjalan menuju gua. Ye Chen dapat merasakan bahwa dia sedang menuruni bukit. Gua itu menghadap ke bawah, dan setelah berjalan beberapa saat, dia juga berbelok di sudut jalan. Ye Chen mencari dengan saksama di sepanjang jalan untuk melihat apakah ada tanda. Setelah berjalan sekitar 1 jam atau lebih, Ye Chen akhirnya tiba di tempat yang relatif luas, di mana ada sebuah altar dengan kepala naga di atasnya dan sebuah tanda di dalamnya. Ternyata mulut naga itu berarti ini, bukan mulut naga dari urat nadi naga, tetapi mulut naga yang sebenarnya. Ketika Ye Chen melihat kepala naga di altar, dia tersenyum pahit. Ini adalah kepala naga yang sebenarnya, tetapi masih ada kepala naga di sini. Agak aneh, kata lelaki tua itu. Ye Chen berkata, aneh sekali. Ini adalah negeri dongeng Kunlun. Tidak ada apa-apa selain orang suci itu. Bagaimana mungkin ada kepala naga di dalamnya? Lelaki tua itu ragu. Ye Chen berkata, mungkin itu ditinggalkan oleh orang-orang naga yang datang untuk menghadiri konferensi Kunlun. Anda dapat melihat bahwa kepala naga itu cukup tua. Setelah mendengar ini, lelaki tua itu juga merasa ada beberapa kebenaran, jadi dia tidak memikirkan apapun lagi. Ye Chen pergi ke kepala naga dan meraih token di dalam mulut naga. Pada saat ini, dia merasakan mesin pembunuh di belakangnya. Tubuh Ye Chen langsung menyala, dan cahaya pedang jatuh di altar. Altar itu tidak rusak, dan bahkan segel putih pun tidak ada. Ye Chen melihat keluar gua. Seorang pria muda berdiri di pintu keluar. Karena cahaya, dia tidak bisa melihat dengan jelas. Dia hanya bisa melihat garis besarnya. Jangan sentuh sisa-sisa leluhur kita. Sebuah suara dingin terdengar dan bergema di angkasa. Ketika Ye Chen mendengar ini, dia segera mengerti bahwa pihak lain adalah anggota kebangsaan naga. Dia menjawab, aku tidak tertarik pada sisa-sisa leluhurmu. Aku hanya perlu mengambil token itu. Token itu ada di mulut leluhurku, dan kamu tidak bisa mengambilnya. Kata-kata pihak lain agak sombong.